5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas kesebangunan pada segitiga. Ini merupakan video ketiga di bab kesebangunan dan kekongruenan. Sehingga untuk KD dan IPK-nya ini masih sama seperti video ke-1 dan kedua. Dan untuk materi prasyaratnya garis dan sudut, perbandingan senilai, persamaan linear, satu variabel. Ini bab-bab yang sudah kita pelajari di kelas 7. Kemudian untuk materi pokoknya, nah ini pengertian kesebangunan sudah dijelaskan di video pertama. Kemudian syarat kesebangunan sudah dijelaskan di video kedua. Sehingga buat kalian yang belum menonton, sebaiknya menonton terlebih dahulu. Karena yang akan kita bahas ini masih berhubungan dengan video pertama dan kedua. Ya, jadi kalian menontonnya harus terurut supaya ada kesinambungan sehingga jatuhnya tidak pusing ya, tidak bertanya-tanya lagi kenapa-kenapanya. Baiklah, kita akan langsung ke materi utamanya pada video ini, yaitu kesebangunan pada segitiga. Nah, syarat kesebangunan pada segitiga. Di video yang kedua, kita sudah memperoleh bahwa kesebangunan pada bangun datar secara umum yaitu syarat 1 dan syarat 2 terpenuhi. Syarat 1 yaitu sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Kemudian syarat 2, sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding. Maka kita bisa simpulkan kedua bangun datar yang kita cek itu adalah sebangun. Nah, akan tetapi kalau hanya berlaku syarat 1 tetapi syarat 2 tidak berlaku, ya jelas tidak bisa disimpulkan sebangun. Ini harus dua-duanya terpenuhi pada bangun datar yang dimaksud, maka baru kita bisa simpulkan bangun datar yang dimaksud adalah sebangun. Nah, begitupun sebaliknya, ketika ada dua bangun datar sudah diketahui sebangun, maka kita bisa menyimpulkan berlaku syarat 1, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun datar tersebut sama besar, dan berlaku syarat 2, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun datar yang tadi itu sebanding atau memiliki perbandingan yang sama. Nah, di sini sekarang akan kita bahas syarat kesebangunan pada segitiga. Sebenarnya segitiga kan bagian daripada bangun datar, maka yang ini pun berlaku pada segitiga. Akan tetapi ada hal yang spesial yang lebih sederhana yang berlaku pada syarat kesebangunan segitiga. Apa yang spesialnya? Mari kita simak materinya. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang kesebangunan pada segitiga, silahkan lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, kita sediakan dulu penggaris, busur, dan kertas gambar. Ya, silahkan sediakan dulu. Yang keduanya, kita lakukan menggambar segitiga dengan dua sudut diketahui. Ya, dengan dua sudut diketahui. Silahkan kalian bebas ngambil sudutnya. Yang mudah digambar misalkan 30 dengan 50 derajat boleh. 20 derajat dengan 50 derajat boleh, ya, terserah kalian. Misalkan di sini kita ambil 120 derajat dan 40 derajat. Nah, silakan segitiganya yang kita buat sebanyak-banyaknya dengan berbagai ukuran yang berbeda. Ya. Kemudian, jika kita sudah mendapatkan berbagai segitiga, berbagai ukuran, ya, dengan dua sudutnya yang tentunya sama ya tadi, kalian cek nanti segitiga yang kita buat ini
apakah sebangun atau tidak. Nah, untuk mengeceknya kan kalian tinggal sisi-sisi yang bersesuaian kalian ukur, kemudian kalian bandingkan, ya, apakah memiliki perbandingan yang sama atau tidak. Kalau perbandingan sama berarti sebanding. Kalau sebanding, kita bisa simpulkan segitiganya sebangun. Ya, silahkan kalian laksanakan kegiatan ini dulu. Selamat mencoba. Baiklah, kita akan bahas hasil kegiatannya, dan di sini pun saya mencoba melaksanakan kegiatan tersebut, dan yang saya buat ini hanya 3 segitiga yang mungkin kalian bisa lihat di layar. Ada segitiga putih, segitiga kuning, dan segitiga hijau. Ini ukurannya berbeda-beda, tapi sudutnya ada 2 sudut yang sama, ya. Dan di sini segitiganya saya kasih nama yang sama, yaitu segitiga ABC, segitiga ABC, segitiga ABC. Kalau yang ini saya namakan segitiga ABC putih, yang ini segitiga ABC kuning, yang ini segitiga ABC hijau. Dan segitiganya saya buat seposisi seperti ini, sehingga kita mudah bahwa AB ini bersesuaian dengan AB yang kuning, bersesuaian dengan AB yang hijau. Kemudian AC ya dengan AC lagi, bersesuaiannya dengan AC lagi. Kemudian BC bersesuaiannya dengan BC, bersesuaian dengan BC. Ini sisi yang terpanjang BC, ya. Dan dari ketiga segitiga ini saya ukur dengan penggaris. Nah, saya gambarkan ini hasilnya seperti ini, ya. Untuk segitiga putih, sisi AB-nya ini saya peroleh 7,2 cm. Di sini karena saya menggunakan penggaris, dan penggaris itu yang tertera hanya ketelitiannya hanya sampai milimeter, ya. Jadi 7,2 itu artinya 7 cm plus 2 mili. Jadi yang AB 7,2, yang BC-nya 20,5. Yang BC-nya ini, ya, yang paling panjang itu 20,5. Kemudian AC-nya ini setelah diukur dengan penggaris saya hasilkan 16,8. Dan yang kuning pun dengan cara yang sama, ini 6 cm, 17 cm, 14 cm. Hijau pun 4,4 cm, 12,6 cm, 10,3 cm. Nah, ini langkah kedua sudah saya lakukan, saya ukur. Kemudian kita cek apakah sebangun atau tidak ketiga segitiga tersebut. Nah, saya cek dulu segitiga putih dan segitiga kuning. Segitiga putih dan kuning saya cek dulu, ya. Nah, kita tinggal bandingkan saja sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, tadi karena segitiganya sama dan seposisi, maka sisi AB dengan sisi AB kuning ini ya bersesuaian, ya. Sisi BC putih dengan sisi BC kuning bersesuaian juga. Sisi AC putih dengan sisi AC kuning bersesuaian juga. Sehingga ini perbandingan yang mudah di sini. Jadi perbandingan sisi AB 7,2 berbanding 6. BC-nya, sisi BC-nya 20,5 berbanding 17, AC-nya 16,8 berbanding 14. Di sini kita sederhanakan supaya bisa lebih mudah terlihat nilainya sama atau tidak. Kita jadikan nilainya menjadi bilangan desimal karena perbandingan itu sebenarnya pecahan, ya. 7,2 berbanding 6 itu artinya 7,2 per 6, dan nilai pecahan ini bisa kita ubah menjadi bilangan desimal, tinggal membagi saja. 7,2 dibagi 6, dan saya peroleh ternyata 1,20. Kalian boleh ikut menghitung dengan kalkulator, silakan, ya. Dan untuk BC-nya setelah saya hitung 20,5 per 17, 20,5 dibagi 17, nilainya 1,21. AC-nya 16,8 per 14, seperti ini, nilainya 1,20. Dan di sini ini AC dengan BC persis sama. Untuk BC ada perbedaan sedikit,
Dan ini saya kira terjadi perbedaan ini karena memang ketelitian pengukuran saya yang saya lakukan itu kan dengan menggunakan penggaris, hanya ketelitiannya sampai mili. Ya, kalau mili berarti satu angka di belakang koma. Dan ketika kalau kita ambil satu angka di belakang koma, sebenarnya ini sama. Ya, ini mili, ini senti ya. Jadi 1 senti, 2 mili. 1 senti plus 2 mili. Nah, ini pun kalau misalkan kita sampai mili, ya, ketelitiannya sampai satu angka di belakang koma, ini berarti 1,2, ini 1,2. Karena kalau kita ambil satu angka di belakang koma, yang ini karena nilainya kurang dari 5, berarti kita hilangkan saja ya. Nah, sehingga ya AB 1,2, BC-nya pun perbandingannya 1,2 nilainya, AC pun nilai perbandingannya 1,2. Sehingga ketiga pasang sisi bersesuaian ini perbandingannya sama 1,2, 1,2, 1,2. Nah, ini yang dikatakan sebanding, memiliki nilai perbandingan yang sama. Kalau memiliki perbandingan yang sama atau sebanding, maka kita bisa simpulkan segitiga putih dan segitiga kuning sebangun. Nah, begitupun dengan segitiga kuning dan segitiga hijau. Kalau kita bandingkan, kita caranya sama saja, langsung ya. 6 dibagi 4,4, hasilnya 1,36. BC kalau kita bagikan 17 dibagi 12,6 menggunakan kalkulator, dan saya ambil 2 angka di belakang koma, kita peroleh 1,35. AC 14 dibagi 10,3, saya peroleh 1,36. Saya ambil 2 angka di belakang koma dulu ya di sini. Nah, kemudian lagi-lagi ini hampir sama, ada perbedaan sedikit di sini. Dan itu tadi perbedaan di sini dikarenakan ketelitian yang alat ukur yang kita gunakan. Dan kalau kita ambil satu angka di belakang koma, kalau ini kita ambil ya, berarti karena yang kita hapus 6 di atas 5 ke atas, maka ini dihapus, ini menjadi 4. Jadi nilainya ini 1,4, yang ini pun sama, 5 ke atas, ini boleh dihapus, tapi nilai yang di depannya tambah 1, jadi 1,4. Ini pun sama, 1,4. Jadi kalau nilai ini kita ambil satu angka di belakang koma, ini nilainya sama, 1,4, 1,4, 1,4. Nilai perbandingan ini sama, maka sebanding. Kalau sebanding berarti segitiganya pun sebangun. Ya. Jadi tadi kita sudah cek putih dengan kuning sebangun, kuning dengan hijau pun sebangun. Sebenarnya dengan logika kita sudah bisa mengetahui yang putih dengan hijau pun pasti sebangun. Akan tetapi lebih baik kita hitung juga ya. Nah, putih dengan hijau, jadi langsung kalian bandingkan 7,2 berbanding 4,4. Ya, nilainya tinggal bagikan saja 7,2 dibagi 4,4. Dan saya peroleh 1,64. Dengan cara yang sama 20,5 dibagi 12,6, hasilnya 1,63. Kemudian AC 16,8 dibagi 10,3, hasilnya 1,63. Di sini hampir sama juga. Kita bulatkan saja satu angka di belakang koma, karena ini di bawah 5 berarti kita hapus saja, menjadi nilai perbandingannya 1,6. Yang ini pun sama ya, berarti 1,6, 1,6. Karena yang kita hilangkan di bawah 5 berarti tidak berpengaruh untuk angka di depannya. Nah, karena perbandingan sisi AB, sisi BC, sisi AC antara putih dan hijau nilainya sama atau sebanding, maka segitiga putih dan hijau pun sebangun. Nah, apa yang bisa kita simpulkan pada percobaan atau kegiatan ini? Ternyata, jika dua buah segitiga diketahui memiliki dua pasang sudut bersesuaian saling sama besar, maka kedua segitiga tersebut sebangun. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Kalau kita selidiki, ada dua segitiga, di dua segitiga tersebut ada dua pasang sudut yang saling sama besar. Nah, ini dengan ini
sama, ini dengan ini sama. Maka bisa kita simpulkan dua segitiga ini sebangun. Ya. Jadi lebih ringkas lagi untuk segitiga. Kita untuk menyimpulkan sebangun atau tidaknya, kita hanya bisa melihat dengan mengecek sudut-sudutnya. Dan sudutnya pun di sini sebenarnya ada 3. Kita hanya cek 2 saja. Kalau ada 2 sudut yang saling sama besar, ya, kita bisa langsung menyimpulkan segitiga tersebut sebangun. Nah, dengan demikian kalau kita rangkum, nah, untuk mengecek kesebangunan seperti ini ya. Ini salah satunya saja, dan ini yang mempermudah gitu ya. Ya, kalau kalian misalkan mau menggunakan konsep yang secara umum tadi, ya boleh. Syarat 1, syarat 2, cek sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, cek. Kalau dua-duanya terpenuhi, sebangun boleh untuk segitiga juga. Tetapi kalau misalkan memang ada yang lebih ringkas lagi, kenapa tidak kita pakai ya? Jadi kalau ada 2 pasang sudut sama besar pada segitiga, kita simpulkan 2 segitiga tersebut sebangun. Dan kalau 2 segitiga, ada 2 buah segitiga sudah dinyatakan sebangun, maka kita simpulkan berlaku syarat 1 dan berlaku syarat 2. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, bagaimana penggunaan konsep syarat kesebangunan pada segitiga? Saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama saya ambil contoh soal UN 2013. 2 buah segitiga yang sebangun, segitiga ABC dan segitiga PQR. Diketahui panjang PQ 10, QR 24, dan PR 26. Ini berarti sisi-sisi pada segitiga PQR. Kemudian AC 6 cm, CB 6,5 cm, dan AB 2,5 cm. Ini sisi-sisi pada segitiga ABC. Yang ditanyakan perbandingan sisi-sisi pada segitiga ABC dan segitiga PQR adalah, kalian untuk mencoba terlebih dahulu silakan stop dulu videonya. Selamat mencoba. Nanti hasilnya kita samakan. Baiklah, kita akan bahas. Nah, di sini karena segitiga ABC dan PQR sudah dinyatakan sebangun, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pada segitiga ABC dan PQR ini berlaku syarat 1 dan syarat 2. Dan di sini di soal ini karena diketahuinya sisi-sisinya, berarti yang kita pakai adalah syarat 2. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, di sini tiga sisinya, ada 3 sisi, pasti perbandingannya sama. Ya, mustahil kalau sudah dinyatakan sebangun, sisi-sisi yang bersesuaiannya perbandingannya beda. Ya, ini pasti sama. Dan karena ditanya perbandingannya, kalian tidak harus ngecek ketiga-tiganya. Kalian hanya ngecek 1 pasang saja. Ya, di sini kalau segitiga, kalian boleh perbandingkan sisi yang paling panjang, berarti bandingkan dengan sisi yang paling panjang juga. Artinya sisi yang terpanjang di segitiga ABC bandingkan dengan sisi yang terpanjang di PQR. Atau kalian misalkan mau ngambil sisi yang paling pendek di ABC, ya pasti pasangannya dengan sisi yang terpendek di segitiga PQR. Mau ngambil yang sedang, boleh. Sisi yang sedang pada segitiga ABC, ya bandingkan dengan segitiga yang sedang pada PQR. Itu pasangan sisi yang bersesuaian. Nah, di sini saya ambil adalah perbandingan sisi terpendek. Nah, di sini karena yang ditanyakan adalah perbandingan sisi ABC. Nah, ini yang ditulis pertama berarti sisi ABC ya, dan PQR. Berbeda dengan pertanyaannya kalau perbandingan segitiga PQR dan ABC. Berarti sisi segitiga PQR dulu. Nah, karena yang ditanyakan adalah segitiga ABC, berarti sisi ABC dulu
yang kita tulis. Nah, berarti sisi yang paling kecil atau terpendek pada segitiga ABC adalah, nah ini yang terpendeknya AC 2,5. Nah, di sini 2,5 berbanding sisi yang terpendek di PQR. Nah, di sini PQR 24, 26, 10. Berarti yang terpendeknya 10. Maka kita ambil perbandingannya ini aja, 2,5 berbanding 10. Nah, ini. Dan ternyata di ABC-nya tidak ada perbandingan yang ini ya. Kita sederhanakan. Nah, sebenarnya menyederhanakannya bisa langsung dibagi dengan 2,5. Nah, tetapi biasanya kalian banyak kebingungan kalau sudah menyangkut bilangan desimal. Nah, untuk menghilangkannya, karena ini pecahan ya, kalian tinggal kalikan dengan 10 saja. Ini fungsinya untuk membuat 2,5 ini menjadi bilangan bulat ya. Nah, ini kalau satu angka di belakang koma ya kalikan 10, dua angka di belakang koma kalikan 100, tiga angka di belakang koma ya kalikan 1000. Nah, karena ini satu angka di belakang koma berarti kalikan 10. Cuman kalau yang ini dikali 10 berarti yang ini pun dikali 10. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. 2,5 kali 10 25. Nah, jadi bulat ya, tidak pecahan. Kemudian kali 10 kali 10 100. Nah, 25 per 100 ini pecahannya, saya yakin kalian akan lebih mudah menyederhanakannya. Nah, sama-sama dibagi 25 ya. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Maka ini adalah perbandingan yang sederhana, yang paling sederhana, yaitu 1 berbanding 4. Dan kita lihat ya ABC-nya, nah ini 1 berbanding 4. Nah, jawabannya yang A. Ya. Kemudian untuk lebih jelasnya saya berikan juga contoh yang kedua. Ini saya ambil dari soal UN tahun 2009. Sebuah gedung mempunyai panjang bayangan 56 meter di atas tanah mendatar. Pada saat yang sama, seorang siswa dengan tinggi 1,5 meter mempunyai bayangan 3,5 meter. Tinggi gedung sebenarnya adalah, ini konsep kesebangunan pada segitiga bisa kita gunakan untuk pemecahan masalah di keseharian. Kalau seandainya kalian menginginkan mengetahui panjang tinggi suatu gedung, suatu tinggi pohon yang sangat tinggi atau apa, kalau tidak bisa diukur secara langsung karena memang susah ya, berarti kita harus manjat. Nah, triknya menggunakan konsep kesebangunan pada segitiga ya. Dan di sini untuk bayangannya saya kira akan mudah diukur. Kenapa? Karena masih terjangkau di bawah ya, di tanah, tidak harus manjat. Nah, ini masih bisa diukur. Tapi kalau tinggi badan kan masih terjangkau juga ya, tingginya masih bisa kita jangkau, jadi bisa diukur seperti ini. Nah, silakan stop dulu videonya. Kalian coba dulu mengerjakan, nanti hasilnya kita samakan. Baiklah, kita bahas samakan jawaban kalian dengan yang ada di sini. Nah, saya ilustrasikan soal ini menjadi gambar seperti ini. Untuk gedung di sini, ini tinggi gedung yang ditanyakan di soal. Kemudian ada orang di sini, tingginya 1,5 meter. Nah, di sini ada kata-kata di soal itu kan waktunya bersamaan ya. Karena di sini bayangan berarti siang hari. Misalkan di sini ada matahari, nah sehingga bayangannya seperti ini. Nah, ini panjang bayangannya 56 meter, kemudian 3,5 meter. Nah, di sini konsepnya, karena matahari ini jaraknya sangat jauh, maka kita asumsikan ini sinar yang mengenai ujung gedung dengan ujung kepala orang ini sejajar ya. Kalau sejajar, berarti kesimpulannya sudut yang ini dengan sudut yang ini sama ya, sama besar. Sudut yang ini dengan sudut yang ini sama besar. Karena yang ini dengan yang ini sejajar.
Kenapa diasumsikan sejajar? Karena mataharinya itu sangat jauh. Ya, sehingga ini diasumsikan sejajar. Nah, ketika ini sama besar, nah yang ini dengan yang ini jelas sama besar. Asalkan gedungnya tidak mau runtuh. Ya, berdiri tegak. Tidak condong. Berdiri tegak dan orangnya pun berdiri tegak. Nah, maka sudut yang ini dengan sudut yang ini pun akan sama besar. Yang ini dengan yang ini sama besar. Nah, sehingga kedua segitiga ini diketahui ada dua pasang sudut yang sama besar. Kalau sama besar, berarti segitiga ini dengan yang ini kita simpulkan sebangun. Kalau sebangun, berarti kita bisa menyimpulkan juga sisi-sisi yang bersesuaiannya sebanding atau memiliki nilai perbandingan yang sama. Kita perbandingkan. Tinggi gedung ini bersesuaian dengan tinggi orang. Berarti T yang ini berbanding 1,5 meter ya. Kemudian perbandingan bayangan 56 meter itu berbanding 3,5 meter. Nah, di sini. Karena sebangun berarti nilai perbandingannya sama. Maka di sini saya tuliskan perbandingan ini tinggi dengan perbandingan bayangan sama besar. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapatkan persamaan linear satu variabel. Persamaan linear satu variabel. Nah, untuk menyelesaikannya, kita pindah ruaskan saja 1,5 ini ke ruas kanan. 1,5 ini pembagi. Kalau dipindah ruaskan menjadi pengali. Bentuknya menjadi seperti ini ya. T-nya menjadi sendiri karena 1,5-nya sudah pindah. 56 kali 1,5 per 3,5. Nah, ini seperti ini. Dan kalian boleh langsung dihitung, apalagi kalau menggunakan alat hitung, langsung saja 56 kali 1,5 dibagi 3,5. Nanti hasilnya akan langsung didapat. Tetapi ketika kita tidak menggunakan alat bantu, kita triknya hilangkan dulu lah bilangan yang desimalnya. Nah, ini sama-sama satu angka di belakang koma, berarti kita kalikan 10 saja. Yang ini kali 10, yang bawah pun penyebutnya kali 10. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini, 56 kali 15 per 35. Ya. Nah, baru kita sederhanakan lagi. Karena pecahan, ya, sama-sama dibagi 5 misalkan. 15 bagi 5, 3. 35 dibagi 5, 7. Nah, ini kemudian diperoleh jadi 8 kali 3. 8-nya dari mana? Nah, 56 dengan 7 kita bagikan. 56 dibagi 7. 56 dibagi 7 nilainya 8. 3 ini dari sini. Ya. 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, sehingga kita peroleh tinggi gedung adalah 24 meter. Dan ternyata jawabannya di sini ada ya, D. Nah, itu. Demikian pembahasan untuk syarat kesebangunan pada segitiga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.